Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Baik, kami langsung ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Kami persilahkan Bapak Sulastomo Raharjo. Monggo Bapak, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lala. Suara saya kedengaran Mbak Lala. J, terdengar Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang saya hormati, di siang yang mendung ini, kebetulan Jogja sedang mendung, izinkan saya membuka sambutan dengan sebuah pantun seperti Mbak Lala tadi. Buah mangga di atas meja, manis rasanya tiada tara. Mari bersama kita jaga lingkungan bersih untuk semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar seri kedua dengan tema solusi penanganan sampah dan limbah perkotaan dan pedesaan. Saya Sulastomo Raharjo, mewakili bidang pengabdian kepada masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup PPK Agama, merasa sangat terhormat dapat menyampaikan sambutan pada acara yang penting ini. Saya ingin menyampaikan salam hormat kepada para narasumber kita yang luar biasa, Mas Irfan Bahtiar dari WWF Indonesia, Mbak Sekti Melatsih dari Plastik Smart Cities WWF Indonesia, Mas Yusuf Rizky Pratama Wiryawan dari PLTT DLB3 KLH. Tidak lupa saya juga menyampaikan salam hormat kepada sahabat saya, Mas Mayong atau Mas Suryat Mojo, selaku Direktur DKIA yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampah dan limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan lebih dari 50% berasal dari sampah domestik. Pengelolaan sampah yang belum optimal menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas ekosistem. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Banyak masyarakat yang masih mencampurkan sampah organik dan anorganik sehingga sulit untuk dilakukan daur ulang. Selain itu, minimnya infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah yang modern membuat sebagian besar sampah akhirnya hanya ditimbun atau dibakar, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Di daerah perkotaan, permasalahan sampah semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Sampah plastik yang memiliki sifat sulit terurai mendominasi limbah perkotaan dan seringkali mencemari perairan serta lingkungan sekitar. Sementara itu, di pedesaan permasalahan utama terletak pada kurangnya sistem pengelolaan sampah yang memadai dan rendahnya akses terhadap fasilitas daur ulang. Menurut laporan terbaru dari UNEF, produksi sampah global diperkirakan akan meningkat dari 2,1 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada tahun 2050. Biaya langsung pengelolaan sampah global pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 252 miliar dolar. Dan jika memperhitungkan biaya tersembunyi seperti polusi, kesehatan yang buruk, dan perubahan iklim, biaya ini bisa mencapai 361 miliar dolar. Tanpa tindakan segera, biaya tahunan global ini bisa hampir 2 kali lipat menjadi 640 miliar pada tahun 2050. Izinkan saya berbagi sebuah kisah inspiratif dari sebuah komunitas di Sleman, yaitu Bank Sampah Sapulidi. Bank Sampah Sapulidi di Sleman telah berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah melalui program-program inovatif seperti 1000 Losida, lodong sisa dapur. Program ini mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sisa dapur yang dapat didaur ulang dan menukarnya dengan poin yang bisa ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, tapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan kesadaran dan kerjasama, kita bisa menciptakan perubahan yang positif yang signifikan. Melalui webinar ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, akademisi, dan praktisi serta urgensi pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan. Kami juga berharap dapat menyediakan ruang diskusi bagi para ahli, akademisi, dan praktisi dalam membahas strategi pengelolaan sampah dan limbah di perkotaan dan pedesaan. Kami mengundang seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini.
sehingga kita dapat bersama-sama menemukan solusi yang bersifat holistik dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah dan limbah di Indonesia. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara luas, sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Saya mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Mari kita mulai dari hal kecil seperti memilah sampah di rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program-program daur ulang di komunitas kita. Setiap langkah kecil kita yang kita ambil akan memberikan dampak besar bagi lingkungan kita. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya akan mengakhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar indah di taman, harum semerbak sepanjang hari. Mari kita jaga lingkungan demi masa depan yang lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama.